Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabik Bun. Jumpa lagi bersama saya Teguh Prastio di webinar Urban Fest kali ini, sore ini. Eh, untuk hari ini, sore ini, bintang tamu yang bakal kita ajak ngobrol kebetulan jauh banget dari Bandar Lampung, tapi masih di Provinsi Lampung sih. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama komunitas disabilitas asal Mesuji. Oke, kita panggil bintang tamu kita. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperkenalkan diri nggak, Mas? Dari masing-masing, nama dan posisi di komunitasnya sebagai apa? Oh, boleh. Saya dulu kayaknya ya. Ya, boleh. Silakan. Halo. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman Tribun. Saya Andik Sudibyo. Saya di komunitas disabilitas Mesuji menjabat sebagai ketua komunitas disabilitas Mesuji. Komunitas. Mas Iya. Andik ya, Mas Andik, panggilannya Iya, Mas betul. Andik. Andik. Nah, kalau Mamas yang di atas, Ya, oke, izin memperkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya untuk Tribun Lampung. Ya, nama saya Bambang Irawan. Saya sebagai guru di SLB Mesuji sekaligus pembina di komunitas disabilitas Mesuji. oke. Kalau boleh tahu sejarah terbentuknya komunitas disabilitas Mesuji ini kapan, Mas? Berdirinya kapan? Terus sejarah awalnya seperti apa? Oke, Dari awal. Siapa ini? Saya atau Bambang nih? kemarin Terserah deh siapa. Boleh saya jelasin ya Mas ya? Boleh, boleh. Intinya adalah komunitas ini berdiri awal mulanya dari obrol-obrol kosong kami dari beberapa guru SLB dan orang luar seperti saya. Jadi kami ngobrol-ngobrol kira-kira apa nih yang bisa kita perbuat untuk di Mesuji. Nah, kebetulan dari teman-teman di SLB mengusulkan gimana kalau kita bantu-bantu anak-anak disabilitas, teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Mesuji. Akhirnya setelah berawal dari obrol-obrol kosong, kami berusaha untuk mewujudkan itu. Sasarannya sendiri yaitu anak-anak disabilitas yang ada di Mesuji. Intinya kami berusaha, langkah pertama adalah melegalkan komunitas kami sehingga berjalan mulus lah untuk pembentukannya. Gitu Mas. Mungkin ada tambahan dari Mas Bambang. Ya, tambahan, Mas Bambang. Ya, kurang lebih seperti yang dijelaskan tadi sama Om Andi. Jadi awal mulanya berdirinya disabilitas Mesuji itu karena rasa empati kita terhadap anak-anak disabilitas Mesuji yang awalnya mungkin orang tua wali, orang tua murid ataupun orang tua anak disabilitas merasa kurang diperhatikan. Terus kurangnya perhatian untuk masyarakat umum, untuk kaum disabilitas kan kurang untuk perhatian. Terus kami sama Bang Andi berkomitmen, bersepakat membuat komunitas inilah untuk kumpulan anak-anak disabilitas untuk supaya bisa berkembang, yaitu untuk diberi pelatihan ataupun dijadikan satu komunitas supaya menjadi bisa berkembang dalam ekonomi kreatif itu. Mungkin Kalau sampai sekarang sudah berapa lama, Mas, berdirinya komunitas itu sendiri? Untuk resminya di akta notaris legalnya kita deklarasi tanggal 21 Juli Juli 2000. 2020 kemarin. Oh, baru ya? Ya, baru. Baru. Kalau untuk anggotanya sendiri gimana? Anggota saat ini kita berjumlah yang terdaftar ya. Yang terdaftar kurang lebih 61 orang dengan berbagai macam kegunaan. 61 orang. 61 orang ya, 61 orang. 61 orang Saat itu ini-
itu anggotanya sendiri anak-anak disabilitasnya atau pengurusnya, Mas? Anak-anaknya, Oh, anak-anaknya ya. penyandang disabilitasnya. Saat ini kami berusaha untuk melebarkan sayap untuk merangkul seluruh teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Mesuji. Kemarin sudah ada pembicaraan dengan seluruh camat di Mesuji untuk dibantu melalui kepala desa untuk mengkomunikasikan dengan kepala desa bahwa kita ada di Mesuji dan kita berusaha untuk menyalurkan kegiatan ekonomi anak-anak disabilitas, teman-teman penyandang disabilitas di Mesuji. Minimal mereka tahu kita ada untuk membantu mereka. Gitu. Ya. Saat ini kita berusaha untuk menambah anggota lewat itu. Ya. Kalau untuk pengurusnya sendiri ada berapa orang, Mas? Di komunitas disabilitas? Pengurus ada berapa ya, Bang? Lupa saya. 9 atau 11 gitu ya? Tambahkan Om, tambahkan. Iya, gitu. Jadi pengurus intinya ada Pak Andi, terus bendahara ada Galih, terus sekretaris ada Erlang, total sekitar 11 orangan. 11 ya. Terus pembinanya Om, tolong sebutin Om. Iya, pembina kita ada Kepala Sekolah SLB Bapak Widi Guntur dan Pak Bambang sendiri dari SLB. Dari gitu. Dinas Om. Oh iya, kita juga mau ini Mas Teguh, kita juga minta bantuan kepada dinas terkait yang membidangi bidang sosial. Kita meminta mereka sebagai penasehat, pembina penasehat lah untuk komunitas kita ini, yaitu 3 dinas. Yang pertama Dinas Sosial Kabupaten Mesuji, kemudian Dinas Pemuda Pariwisata dan Olahraga Bapak Ronald Nasution, Kepala Dinasnya. Kemudian Ibu Herawati Sugito, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Mesuji. Jadi kita meminta bantuan mereka sebagai pembina kita. Gitu. Kalau untuk anggotanya sendiri kan tadi disebutkan ada 61 anak disabilitas. Ya, nah itu tersebar di setiap kecamatan di Mesuji atau masih ada kecamatan yang belum terjangkau? Beng, silakan jawab, Beng. Kita ada beberapa kecamatan yang belum terjangkau terus terang karena akses masih ada akses kita agak sulit untuk terus terang untuk teman-teman disabilitas kan harus butuh sarana dan prasarana ekstra. Jadi kita terus terang memang belum menjangkau seluruh kecamatan, tetapi kami sedang berusaha untuk ke arah sana. Saat ini kami masih berkutat di sekitaran 4 kecamatan, tapi beberapa kecamatan yang belum. Seperti kayak Suci Timur kita belum, kemudian Wais Endang kita belum, sama Kecamatan Mesuji juga belum. Artinya memang sampai sekarang masih ada anak-anak yang masih belum terjangkau ya, Mas? Artinya masih banyak sekali menjadi PR juga dari teman-teman komunitas menjadi juga PR ya? kita, betul. Kalau untuk kegiatannya sendiri apa nih, Mas? Betul sekali, Mas Teguh. Kalau untuk kegiatannya sendiri buat anak-anak disabilitas, kegiatan apa? Kita lebih ke pemberdayaan ekonomi, Mas. Oh, pemberdayaan ekonomi ya? Kegiatan kita kan lebih ke pemberdayaan ekonomi. Jadi kita berusaha mengajarkan teman-teman penyandang disabilitas dari beberapa usia untuk bisa mandiri secara ekonomi. Jadi kita ajarkan ekonomi dasar. Misalnya mereka kita ajarkan yang pertama menari, kemudian kita ajarkan bermain gitar, kemudian kita ajarkan membatik, kemudian bikin kerajinan tangan dari mute-mute, kemudian kita ajarkan juga usaha untuk kulinernya. Cuman mengingat dari teman-teman disabilitas kan ada keterbatasan secara fisik untuk menjalaninya, Mas. Jadi kita harus dimulai dari nol sekali dengan penuh kesabaran. Artinya memang ada ketika diberi pelatihan secara pelatihan ekonomi untuk pengembangan ekonominya sendiri memang dilihat dari usia ya, Mas?
Kita lihat, kita kan pertama meminta kita kan ajak obrol dulu kepada orang tua wali murid untuk ayo kita masuk dulu nih, ada kelas menari, ayo ikut dulu menari. Kemudian ada kelas batik, ayo ikut batik. Kita giring semua untuk ikut dulu. Setelah beberapa kali pelatihan kan sudah mulai kelihatan anak ini cocoknya di mana. Iya, iya. Nah, anak ini cocoknya di mana? Ketika dia sudah mulai terlihat, kita mulai arahkan, oh kamu cocoknya di sini nih, kita ajak obrol orang tuanya. Hal tersulit bagi kami adalah meyakinkan orang tua untuk ikut kita, untuk ikut komunitas ini. Karena kita harus meyakinkan bahwa, sorry to say, maaf ini ngomong, anak-anak disabilitas itu suatu saat akan dewasa, suatu saat akan mempunyai masanya sendiri. Iya. Dan mereka tidak mungkin akan selalu di backup oleh orang tua. Mereka harus bisa berdiri sendiri, hidup dengan kaki mereka sendiri. Dan itu yang kita ajarkan ke teman-teman. Kalau ada Dan kendala nggak sih? Gimana? Kenapa Mas? Untuk gurunya sendiri pun ini semua berasal dari teman-teman kita semua Mas, yang punya keahlian di berbagai bidang. Jadi kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman kita di sini untuk ayo kita join, kita ajar anak-anak ini, kita ajar teman-teman disabilitas, kita sama-sama cari pahala gitu. Jadi semuanya gratis, tidak berbayar dan tidak membayar. Berarti gratis ya? Gratis, all in gratis. Jadi adik-adik disabilitas yang mau belajar ya silahkan datang aja langsung. Silahkan datang, ya. Kalau itu pertemuannya sendiri, pelatihannya sendiri itu seminggu sekali atau gimana? Sebenarnya untuk beberapa bidang itu rutin seminggu 2 kali. Contoh sudah menari dan melukis. Tapi untuk berbagai bidang lagi ini kan gurunya ini kan kebetulan bekerja. Iya. Jadi kita harus tunggu schedule gurunya dulu, kita janjian dulu. Dan terkendala pula kadang-kadang ketika gurunya ada, untuk mengajar itu kan kita butuh materi Mas, karena kita kan lebih ke kerajinan tangan. Apabila kalau kasnya lagi bolong ya nggak bisa berkegiatan dulu kan. Gitu. Terus terkendala sama pandemi corona nggak Mas? Artinya kan setiap pertemuan kan pasti ada jumpa langsung ya, langsung offline. Jumpa langsung, betul. Betul. Jadi untuk sementara kemarin kan kita sudah zona hijau, kemudian kita zona kuning. Selama zona kuning kita tidak ada kegiatan, kita stop sampai sekarang karena zona kuning belum dicabut sama Pak Bupati. Nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kalau misalnya sudah zona hijau kembali, kita melakukan kegiatan lagi dengan standar protokol kesehatan. Berarti untuk saat ini masih libur? Karena masih zona kuning ya? Masih zona kuning. Akan tetapi begini Mas, karena di akhir Oktober dan awal November ini kan ada festival, direncanakan ada festival seni budaya di Dispora secara online. Tapi kami diminta untuk anak-anak tunarungu dan Down syndrome diminta untuk menari. Makanya beberapa dari mereka kami latih secara private untuk tampil di acara itu. Kalau untuk kayak gini deh, kan tadi Mas bilang diminta untuk menari gitu ya. Kalau untuk pembagiannya sendiri disamakan nggak Mas? Misalnya kayak tadi yang tunarungu bergabung sama teman-teman adik-adik yang Down syndrome dan lain sebagainya, atau disatukan? Kami satukan Mas, kami satukan, jadi tidak ada perbedaan ketunaan. Gak ada agar mereka ya? Tidak ada perbedaan ketunaan untuk melatih mereka percaya diri. Untuk melatih mereka percaya diri. Nah kan biasanya dari adik-adik yang punya keistimewaan itu kan biasanya agak merasa minder. Nah biasanya apa yang pertama yang dilakukan oleh kakak-kakaknya itu apa? Hal yang pertama pendekatan pasti. Hal pertama biasanya dilakukan butuh waktu pendekatan. berapa lama pendekatannya Mas? Tergantung. Atau beda-beda tergantung anaknya beda-beda. Terus terang kalau untuk autism agak sulit ya. Cuman kalau untuk yang lain ketika kita sudah
memberikan senyum, mereka sudah merespon dengan positif biasanya. Cuman kalau autis agak susah. Ya, autis agak sulit untuk menjalin Agak sulit, komunikasi agak ya sulit. biasanya. Ya, betul. Kalau dari support sendiri dari Pemkab Mesuji gimana? Sangat mensupport atau seperti apa nih Mas? Sampai saat ini? Sampai saat ini alhamdulillah kami didukung oleh Bapak Bupati Mesuji, Bapak Sapli beserta Ibu. Mereka sangat mendukung apapun kegiatan kami. Kemudian beliau juga memberikan izin bagi PNS di Mesuji apabila ada yang ingin mengajar di komunitas kami dan diizinkan oleh beliau, alhamdulillah. Kemudian melalui dinas-dinasnya sudah sangat peduli dengan kami, dari dinas sosial, dinas pemuda dan olahraga, kemudian di perlindungan anak. Komunikasinya dan segala sesuatunya pasti selalu di backup lah bahasanya, Mas. Berarti memang sudah Pemkab sudah sangat mensupport ya Mas dari komunitas Sangat disabilitas mensupport sekali. ini. Dan kebetulan Mas, saya boleh cerita, kemarin komunitas kita juga terpilih oleh Perpustakaan Nasional untuk diambil film singkat videografi. Oh, yang kemarin dapat ini ya? Ya, untuk tayang di seluruh perpustakaan seluruh Indonesia. Dari Sumatera hanya ada 2 kebetulan, Mesuji dan di PD Aceh. Dan kebetulan anak pemeran utamanya langsung dapat bantuan dari Bupati Mesuji ya? Ya betul, dapat bantuan rumah dari Bapak Sapli Bupati Mesuji. Alhamdulillah, itu di luar dugaan sekali, itu luar biasa. Ya artinya sangat langsung mengapresiasinya sangat luar biasa dan sangat positif sekali. Harapannya banyak sekali banyak pejabat yang seperti itu ya harapannya. Harapannya, mudah-mudahan amin. Kalau untuk target kedepannya sendiri apa nih Mas? Target ke depan, Pak Bambang bisa ditambahin targetnya Pak? Yo, Mas Bambang mungkin. Kalau target ke depan dari kami sendiri nggak muluk. Oh siap. Untuk target secara umum kita untuk membekali anak-anak disabilitas Mesuji supaya mempunyai bakat untuk mendirikan ekonomi kreatif. Itu. Misalkan tata boga, buat kue seperti itu. Terus kerajinan tangan seperti itu. Seperti yang dikatakan tadi Om Andi. Jadi anak disabilitas nantinya akan gede. Terus orang tuanya nggak akan selamanya mendampingi anak-anak tersebut. Jadi kedepannya supaya anak itu bisa menghasilkan income dengan cara kita latih, kita bimbing dalam ekonomi kreatif seperti itu secara umum. Artinya itu jangka jangka pendek lah untuk adik-adik disabilitas. Nah, misalnya adik-adik sudah punya usaha nih, kayak buat kerajinan, terus buat kuliner, buat makanan. Ada nggak kayak workshop khusus yang menjual hasil kerajinan, hasil karya dari adik-adik disabilitas di Mesuji? Nah, untuk itu kemarin ya, Om Andi, kita pernah main atau silaturahmi ke dinas Koperindak Mesuji, Om ya? Iya. Nah, nanti ke depannya saat ini kan kita off latihan. Nanti ke depannya jangka pendek akan ada pembicaraan dengan pihak Dikranasda Mesuji mungkin untuk bisa membawa hasil-hasil karya dari teman-teman yang sudah dilatih untuk dibawa ke pameran-pameran tersebut. Ya kalau nggak salah itu kan jangka panjangnya sih seperti itu. Tadi kan juga diceritakan juga kayak ada latihan membatik ya. Iya, latihan membatik. Siapa tahu juga adik-adik disabilitas juga bisa menghasilkan kreasi batik seperti teman-teman disabilitas yang ada di kota metro. Mereka kan menghasilkan batik ciprat awal-awal itu. Iya. Batik ciprat. Batik percik mungkin. Iya, batik percik. Terus kalau untuk ada nggak keinginan misalnya untuk tadi kan dari
Perindak. Nah, kalau misalnya untuk dijual online gitu, produk-produknya itu bisa nggak terjangkau? Sebenarnya bisa Mas Teguh, cuman dari kami sendiri pun belum kepikiran kayaknya ya Bang ya. Mungkin bisa jadiin ide nih untuk perkembangan ke depan. Jadi karena ini baru juga ya Mas Teguh, baru berapa ini bulan latihan ya Mas? juga masih latihan dasar. Kami belum pede sebenarnya untuk menjual hasil produknya secara online gitu loh. Iya. Ya artinya Meskipun kan nanti pasti untuk ada nilai kedepannya jualnya ya, kan? untuk kedepannya ya. Karena kan memang harus Kedepan. melihat dari Ya, betul. hasil kreasi dari adik-adik juga. Kedepannya. Ketika memang sudah lolos dan memang pantas untuk dijual di up, artinya kan memang untuk itu. Nah sampai sekarang ada kendala nggak Mas yang dihadapi setelah melakukan beberapa bulan ini melakukan pelatihan seperti itu? Kendala banyak ya Bang. Salah satunya kondisi geografis mesuji, Om Teguh. Iya, geografisnya ya. Yang pertama pasti keuangan Bang. Karena terus terang kita latihan itu pakai dana Mas. Iya. Untuk beli bahan dan lain-lain, dan saat ini masih berasal dari donasi kami. Makanya melalui ini mungkin ada yang mau berdonasi, monggo silakan. Iya, buat Tribuners yang mau mendonasikan buat komunitas disabilitas Mesuji bisa langsung menghubungi. Nah, boleh. Menghubungi yang kedua adalah Yang kedua adalah faktor geografis di Mesuji sendiri, karena kami kan bersekretariat di namanya Desa Bujung Guring Baru. Tempatnya agak jauh mungkin dari beberapa kecamatan. Untuk istilahnya meminta dari orang tua wali penyandang disabilitas untuk ke arah Bujung Guring Baru mungkin agak susah karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perjalanan ke sana gitu loh. Jadi agak sulit kami untuk mengumpulkan teman-teman penyandang disabilitas yang tidak bisa jalan sendiri atau ke arah sana sendiri gitu loh. Itu kesulitan kami. Yang ketiga biasanya dari faktor orang tua sendiri, ketika sudah ketemu hal seperti itu, akses istilahnya moda transportasi dan akses yang mau ke arah sekretariat tempat pelatihan, biasanya mereka berpikir, biarlah anak saya begini, biarlah di rumah saja gitu loh, biar nanti ikut saya aja gitu. Itu yang sangat susah merubah mindset dari orang tua, bahwa suatu saat anaknya punya masa hidup sendiri gitu. Iya, benar. Itu yang kesulitan kami gitu loh. Jadi intinya semua yang kami lakukan ini adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan orang tua, tapi untuk kepentingan anak itu sendiri agar bisa berdiri dengan kaki dia sendiri. Itu kesulitannya, Mas. Mungkin ada tambahan dari Pak Bambang. Mungkin ada tambahan. Mungkin selanjutnya mengenai kendala dari anak-anak disabilitas tersebut. Anak-anak disabilitas kan karakteristiknya berdasarkan mood. Kalau moodnya bagus, dia bisa mengikuti dengan baik. Kalau pas enggak mood atau bad mood ya mungkin sekedarnya aja, bahkan masuk aja tidak, seperti itu. Mungkin itu. Berarti memang begitu banyak sekali ya Mas tantangan-tantangan, dan apa ya, kayak ya sebenarnya itu kalau misalnya seorang relawan kayaknya menarik banget karena akan selalu menemui hal-hal baru gitu loh. Dari adik-adiknya sendiri juga kan sangat moody sekali. Tantangannya di situ, Mas. Tantangan sangat besar itu ya. Tantangannya di situ, ya. Siapa tahu dinas di Mesuji dengar bisa memberi bantuan, misalnya untuk transportasi buat adik-adiknya untuk dari rumah ke tempat pelatihan. Amin. Kalau untuk kedepannya ada proyek baru nggak Mas, selain kemarin kan sudah berhasil nih kayak yang film. Nah, ke depan ini ada proyek apa nih Mas yang terbaru? Yang terbaru kami lebih fokus ke dalam dulu, Mas. Kami berusaha untuk istilahnya menggait semua
penyandang disabilitas yang ada di Mesuji. Jadi kami fokus ke internal kami dulu untuk memperluas jaringan keluar ke teman-teman penyandang disabilitas, membuat orang tua percaya untuk memberikan kesempatan anaknya pelatihan di tempat kita. Itu tujuan kami untuk jangka pendek, kita berusaha ke arah sana dulu. Nanti sambil ngejalanin dengan teman-teman penyandang disabilitas yang memang sudah bergabung. Nanti ketika memang sudah oke, sudah kira-kira mencakup 70% sampai 80% teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Mesuji, baru kami berusaha untuk mencari pelajaran lain yang bisa diberikan kepada teman-teman. Kalau dari sekarang sampai sekarang sudah menjalin komunikasi sama komunitas yang sama nggak, Mas? Misalnya yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Kota saat Mitra, ini kami terus terang untuk kalau di luar Mesuji kami belum, Mas. Belum ya? belum ada. Tapi kami sudah menjalin hubungan baik lah. Ibarat katanya hubungan baik dengan komunitas seni Mesuji, kemudian dengan komunitas YouTube Mesuji, kemudian dengan komunitas motor NMAX NMAX yang ada chapter Mesuji, itu kami berhubungan sangat baik. Ya, artinya memang dari komunitas yang ada di Mesuji sendiri sudah sangat mensupport ya, Mas? Sangat support, kami saling support. Betul. Oke. Terima kasih ya, Mas, atas obrolannya sore ini. Siap, mudah-mudahan bisa memberi gambaran buat Tribuners yang ada di rumah yang memang pengen tergerak, ingin membantu, silakan langsung menghubungi dari komunitas disabilitas Mesuji, siapa tahu akan memberi donasi atau bisa tiba-tiba dia memberi pelatihan karena dia punya skill. Itu kan sangat membantu sekali ya, Mas ya. Ya, kami sangat terbuka, Mas, untuk itu. Sangat terbuka. Oke, terima kasih, Mas. Jangan kapok-kapok kalau misalnya Tribun Lampung mengundang lagi untuk obrol-obrol. Siap. Salam buat teman-teman di Mesuji, Mas. Siap, sama-sama, Mas. Sekian dulu Tribuners yang ada di rumah, webinar Urban Fest sore ini. Semoga Tribuners bisa mengambil sedikit manfaat atau pembelajaran lah. Saya Teguh Prastio mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.